jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Kembali lagi kita akan membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menaruh tanaman dalam rumah bisa membawa rezeki atau malah membuat sulit rezeki masuk? Karena istri saya pengkoleksi tanaman itu, tanaman di ruang tamu. Penuh, Ustadz. Semua jenis tanaman, ada janda bolong dan lain-lain. Nah, saya takutnya jin-jin bisa menempati atau tinggal di tanaman-tanaman ini, Ustadz. Bener nggak Ustadz? Nah, ini Ustadz Maulana nih. Berbicara tentang tanaman, justru kita mendapatkan pahala dari sedekah jariah. Itu amal jariah termasuk bahagia daripada dengan menanam pohon. Justru mendatangkan banyak pahala kalau kita menanam pohon. Cuma dilihat dulu tanaman apa yang ditanamkan. Janda bolong. Apakah itu adalah tanaman hias? Tanaman hias. Atau justru tanaman yang mengandung obat-obatan. Herbal. Justru ada beberapa memang tanaman yang tidak boleh. Contoh, kita membiarkan ilalang-ilalang banyak di rumah. Pohon durian yang pasang dalam rumah itu kalau duriannya jatuh. Ada yang kayak gitu, ada nangka. Gede banget. Ada ilalang-ilalang yang dikhawatirkan nanti ada binatang-binatang kayak ular dan sebagainya bisa membahayakan. Itu kembali lagi, apakah tanaman itu tidak menjadi jorok atau membuat jadi bau dan sebagainya. Itu yang harus dihindari. Tapi kalau menjadi keindahan, justru mendatangkan rezeki. Janda bolong satu jadi kalau yang kan ini sih tanaman hias semua. Bisa. Makin dirawat makin justru banyak, bagus, makin yang penting mahal. dirawat. Justru orang yang bisa menanam itu memiliki tangan-tangan yang mulia. Betul. Tangan-tangan yang dingin menurut kita. Karena kenapa? Karena ini bisa menghidupkan, bisa mendatangkan pahala. Dan segar rasanya. Itu enak. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Jadi intinya boleh ya. Boleh. Jangan dilarang sepanjang Pak. tidak menumpuk sampah, mendatangkan bahaya. Nah, yang berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah saya salah kalau saya bicara ke suami kalau saya capek dalam mengerjakan kerjaan rumah? Dan suami saya bilang lagi ke mertua saya, sedangkan saya tinggal bersama mertua saya. Apakah kalau suami suka berbohong dan tidak menghargai istrinya dan perhitungan kepada istrinya, apakah itu menghalangi rezeki masuk ke rumah? Begitu saja pertanyaannya Pak Ustadz. Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz Hilman nih. Jadi kenapa nggak dicariin asisten rumah tangga aja suaminya gitu ya? Iya. Kasihan istri capek. Iya. Istri itu tugasnya hanya dua. Apa tuh? Satu, taat kepada Allah. Dua, taat kepada suaminya. Iya. Selama suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Jadi masak, nyapu, ngepel, ngurus anak itu tugasnya suami. Oh, nah tuh dengerin tuh. Jadi kalau suami nyuruh masak ke istrinya, ya udah lakukan saja. Karena istri kan tugasnya taat sama suami. Oh iya. Tapi nih udah capek istrinya, kasihan. Maka jangan mengeluh. Suaminya malah ngadu sama mertuanya sama ibunya. Keluhan kita tidak akan menyelesaikan masalah kita. Jadi beruntunglah istri yang kemudian punya banyak kegiatan di rumahnya. Tapi juga suami, hargai istrimu. Kadang-kadang istri itu kan ada 3 ya. Ada 3 yang disukai oleh seorang istri. Apa itu? An yang pertama pujian, an yang kedua perhatian, an yang ketiga transferan ya. Wah iya benar juga ya. Jadi cara menghormati istri kita dengan memujinya, memperhatikannya dan juga memberikan kebutuhannya. Insya Allah ada kebaikan di dalam. Masya Allah. Jadi ada kesepakatan. Jadi gua suami kalau ada apa-apa jangan ngomongin mulu sama ibu. Nanti ibunya kesel ya kan sama. Akhirnya ibunya kesel sama istri. Iya. Terus dia sudah baikan, ibunya masih kesel. Kalau istri capek, alangkah baiknya bagaimana caranya supaya bisa juga membantu istri dengan memberikan asisten rumah tangga, mempermudah istrinya. Ya, oke, kita lanjut lagi deh ya. Nah sekarang kita waktunya mendengarkan muhasabah dari guru kita Ustadz Hilman, dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Hilman. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki Allah itu luas, yang sempit hati kita. Rizki Allah itu mudah, yang sulit pikiran kita. Maka jangan menghambat rezeki dengan sempitnya hati kita untuk menerima apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Untuk kita yang masih ngerasa sempit, ngerasa seret rezekinya, pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Saat engkau memperbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki rizkimu. Perbaiki sholat, perbaiki baca Quran kita, perbanyak doa kita,
memperbanyak kebaikan kita kepada siapapun. Allah itu menitipkan ridhonya kepada orang-orang sekitar kita. Anak ridhonya ada pada orang tua, maka hormati orang tua kita. Istri, suami, ridhonya Allah titipkan kepada rumah tangga kita. Istri harus menghormati suaminya, suami harus sayang kepada istrinya. Kemudian sedekah kepada orang lain. Tidak akan pernah habis harta yang disedekahkan. Justru semakin kita bersedekah, semakin ditambah. Setelah itu, setelah ikhtiar dilakukan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang bukan rezekinya, yang kurang rasa syukurnya. Yang sempit bukan rezekinya, tapi yang kurang lapang adalah hati kita untuk menerima apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Semoga siapapun di antara kita yang hari ini sedang mencari rezeki, menjemput rezeki, semoga Allah mudahkan rezeki terbaik untuk kita dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا يا الله kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat warizqan thayyiba dan rezeki yang baik halal mudah lagi berberkah wa amalan mutaqabbala dan terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kami memohon perlindunganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang tidak pernah merasa cukup, wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikian perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma